Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi halakakum min nafsin wahidah wa halaka minha zawjaha wa bazza minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab ma kana hadisan liyuftara walakin tasdiqan baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa sempat bulan Maret yang lalu saya menjadi khatib di sini. Sekarang sudah bulan Oktober. Bulan Oktober ini tidak lama lagi akan berganti bulan untuk selanjutnya masuk pada bulan November dan Desember. Karena itu sebagai muslim yang baik, maka kalau kita mendengarkan ayat yang saya bacakan tadi, seharusnya kita semua punya cerita, punya kisah, punya persoalan dalam hal apa yang kita lakukan, apa bermanfaat atau tidak bermanfaat untuk orang lain. Karena secara otomatis begitu kita hidup, maka kita diberi hak untuk hidup oleh Allah, namun diberi tanggung jawab bagaimana hidup itu kita lakukan. Kalau ayat yang saya bacakan tadi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Sungguh kisah-kisah mereka, sejarah mereka menjadi pelajaran bagi orang yang memiliki akal sehat. Siapa mereka itu? Termasuk kita ini. Apakah sejarah yang kita buat nanti menjadi pelajaran bagi orang? Tentu kalau pelajarannya atau tindakan yang kita lakukan benar, maka menjadi pelajaran kebenaran. Tapi begitu tindakan salah,
maka itu menjadi pelajaran untuk tidak dilakukan karena kesalahannya itu. Tentu pada kesempatan ini Al-Fakir dengan segala keterbatasan pengetahuan, wawasan, termasuk juga dibatasi waktu, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mengambil atau mencoba menelusuri ibrah kehidupan Amirul Mukminin Umar radhiyallahu an. Yang pasti Umar radhiyallahu an adalah tokoh yang sangat terkenal di zamannya. Sebelum memeluk Islam, dia salah satu penghalang besar dakwah Islam, bahkan berusaha untuk membunuh Nabiullah alaihi salam. Tapi hidayah berkata lain. Allah memberi hidayah kepada beliau sehingga beliau memeluk Islam. Begitu memeluk Islam, dari penentang, dari penghalang dakwah Islam, maka beliau menjadi pendukung, penggerak utama, mendampingi Rasulullah dalam penyebaran Islam itu sendiri. Dalam perjalanannya, ketika awal bergabungnya Umar radhiyallahu an melihat dakwah Islam bergerak senyap, sembunyi-sembunyi, karena masih sangat sedikit pengikutnya. Lalu suatu saat Umar radhiyallahu an bertanya kepada Rasul, "Alasna alal haq bi mamatina wa mahyana?" Ya Rasul, bukankah kita ini berada pada kebenaran hidup atau mati? Lalu Rasulullah menjawab, "Bala ya Umar." Benar Umar. Kita ini berada pada perjuangan yang benar. Jadi jawab Rasulullah, "Demi Allah ya Umar, kita ini berjuang untuk kebenaran." Maka Umar kembali memberikan sarannya, ya, "Idzan ya Rasul, fa fimal ihtifa." Kalau begitu kenapa kita sembunyi-sembunyi? Ya. La tahrujanna wa la nahrujanna kamak. Keluar ya Rasul, berdakwah ya Rasul, keluar, nanti kami dampingi hidup atau mati. Begitu hebatnya Umar radhiyallahu an, setelah dia masuk Islam, maka dia menyerahkan hidupnya untuk Islam. Karena ketika belum memeluk Islam, menjadi penghalang utama dan ditakuti bangsa Quraisy. Tapi begitu berbalik menjadi Muslim, menjadi Islam, maka kemana-mana Rasulullah bisa bergerak bebas. Nah, sejak saat itu Islam mulai bergerak keluar. Tim satu didampingi oleh Umar radhiyallahu an, kemudian tim kedua oleh Hamzah bin Abi Thalib radhiyallahu an.
Begitulah perkembangan Islam setelah dua orang ini berjalan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, semakin berkembanglah Islam itu. Tidak lama dalam perkembangan itu Rasulullah wafat. Rasulullah kembali ke hadirat Allah. Dalam hal ini tentu kepemimpinan kosong. Karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu selaku sahabat yang paling tua dan paling jujur, paling siddiq, lalu menyampaikan kepada Umar, "Ya Umar, saya baiat kamu menjadi khalifah." Lalu Umar menjawab, "Sayalah yang akan membait Tuhan untuk menjadi khalifah." Umar berkata, "Tidak, engkau banyak sekali keutamaanmu, engkau hebat." Tapi apa kata Umar? "Keutamaan saya wakilkan kepada Tuhan. Dalam hal ini Abu Bakar." Maka dibayatlah, dilantiklah Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Kurang lebih beberapa tahun, sekitar 1 sampai 2 tahun beliau memimpin Islam. Lalu kembali Allah menjemput Abu Bakar. Maka pada saat itu sahabat-sahabat lain membaiat Umar bin Khattab. Setelah dibaiat, maka pidato pertama atau penyampaian pertama Umar kepada seluruh kaum muslimin yang ada pada saat itu, beliau menyampaikan, "Ayyuhan nas, inni qad ulidtu bikum alaikum walastu bi khairikum." Wahai manusia, wahai saudara-saudaraku, saya telah dilantik menjadi khalifah. Walaupun saya sadar saya bukanlah yang terbaik di antara kalian. Sebagai sebuah contoh bahwa jiwa Umar adalah jiwa yang memang betul-betul untuk perjuangan Islam. Setelah dilantik, dia tidak serta-merta mengenang bahwa saya lah yang hebat di antara kalian. Dia justru menyampaikan bahwa tidak ada jaminan saya lebih baik dari kalian. Tapi ada satu prinsipnya, jika Umar ketika itu juga menolak kembali, maka tentu perjuangan Islam bisa patah. Oleh karena itu dia mengambil atau dia menerima tanggung jawab itu untuk pengembangan Islam selanjutnya. Di tangan Umar lah mulai Islam semakin berkembang sampai menembus Jazirah Arabia, sampai keluar dari batasan Arab Saudi ke Mesir dan seterusnya. Apa yang perlu kita jadikan ibrah pada diri Umar radhiyallahu anhu? Antara lain menjaga marwah keluarganya. Pada saat dia khalifah, kalau ingin menerapkan atau menjalankan aturan, maka dikumpul seluruh keluarganya, anak-anaknya, lalu disampaikan, ada hukum seperti ini, kalian mau ikut atau tidak terserah, tapi yakinlah karena kalian keluarga Umar, maka kalau melanggar 2 kali lipat dari seharusnya saya jatuhkan kepada kalian.
Jadi keluarganya semakin ditekan, karena dia khawatirkan jangan-jangan keluarganya mau mengambil keuntungan dari kekhalifahannya. Di suatu saat ketika beliau menjadi khalifah untuk menjaga kestabilan Islam negara, maka dia jalan-jalan ke rumah anaknya, ya, Abdullah bin Umar. Lalu ditemukanlah anaknya makan daging. Seketika itu Umar marah. Mentang-mentang kamu sebagai anak khalifah, engkau makan daging, itu rakyat kita, itu rakyat, coba lihat, makannya roti kering. Begitu perhatiannya, begitu hati-hatinya Umar terhadap keluarganya sendiri. Dia tidak menginginkan keluarganya hidup bahagia di atas penderitaan rakyat. Di sisi lain, ketika dia berjalan-jalan ke pasar, ditemukanlah ada dua kelompok hewan, sapi, ada yang gemuk, ada yang kurus. Lalu bertanyalah Umar kepada penjaga sapi yang gemuk, sapi siapa ini? Jawab penjaganya, sapi Abdullah bin Umar. Ketika itu juga beliau marah, lalu dipanggil Abdullah. Apa ceritanya? Bagaimana ceritanya ini bisa kamu memiliki sapi gemuk seperti ini? Ya. Diceritalah Abdullah, ini apa? Dulu sapi ini kurus-kurus, saya beli dengan uang saya sendiri. Lalu saya kasih gaji orang untuk pelihara sampai gemuk. Apa kata Umar? Tidak gembira. Sekali lagi beliau sampaikan, jual sapi ini, ambil modalnya, baru lebihnya masukkan di Baitul Mal. Andaikan pemimpin di sekitar kita, boleh jadi itu semakin ditambah. Ya. Tapi alhamdulillah Umar tidak seperti itu. Model-model seperti inilah yang bisa kita tiru dari Umar radhiyallahu anhu. Kemudian sisi keadilan Umar bin Khattab, pada suatu saat seorang penduduk Mesir, kebetulan beragama non-muslim, dalam tanda kutip Yahudi, dipanggil oleh gubernur Mesir Amr bin As, karena di sekitar kantor gubernur ada gubuk yang tidak baik dilihat, gubuk reot yang gubuk tua. Karena tidak tua, maka gubernur memanggil yang punya gubuk. Itu ada gubuk, saya mau beli tanahnya, berapa harganya? Saya bayar 2 kali lipat. Apa kata yang pemilik gubuk? Tidak, sama sekali saya jual. Kalau begitu saya bayar 4 kali lipat. Lalu pemilik gubuk mengatakan 6 kali lipat pun saya tidak jual. Lalu gubernur memanggil timnya untuk merobohkan itu gubuk untuk ditempati bangun masjid. Ya. Karena pemilik gubuk ini, dalam hal ini si Yahudi ini, berpikir bahwa gubernur itu masih ada atasannya,
masih ada khalifah, maka dia memutuskan untuk tinggalkan Mesir mencari keadilan. Dalam perjalanan dia berpikir, timbang punya timbang, apakah setibanya saya nanti pada khalifah pengaduan saya diterima atau tidak? Karena saya ini bukan muslim dalam hatinya. Dalam perjalanannya sekian lama, tibalah dia di pintu gerbang kota Madinah. Setelah itu masuk, lalu dilihatlah seseorang berbaring di bawah pohon kurma. Lalu didekati, "Hai Tuan, saya mau bertanya, kenalkah Umar?" Jawab Umar, "Ya, saya kenal." "Di mana istananya?" "Di atas lumpur." "Banyak pengikutnya?" "Banyak. Janda-janda tua, fakir miskin, orang-orang lemah, itulah pengikutnya Umar." Lalu pikir Umar, kalau saya tidak melakukan tindakan seperti ini, tidak mungkin saya merasakan bagaimana penderitaan orang-orang lemah, bagaimana penderitaan orang-orang yang tersalim. Lalu kembali Yahudi ini ditanya, "Ada apa gerangan sampai ke sini?" "Ya, begini ceritanya, Tuan. Di Mesir saya punya gubuk satu-satunya, dan itulah saya peroleh dari muda. Tidak ada yang lain harta saya." Lalu gubernur Mesir Amr bin As merobohkannya, "Saya mau minta keadilan." Lalu begitu, kalau seperti itu keinginanmu, silakan ambil tulang beliau atau Umar tunjuk salah satu tempat sampah ketika itu tempat tulang. Apa jawab Yahudi ini? "Saya datang ke sini, Tuan, bukan untuk mencari tulang, tapi saya mau mencari keadilan." Lalu membantahlah Umar, "Betul, silakan ambil itu tulang." Lalu diambillah tulang itu, dicoret atau digaris ujung pedang lurus. Semakin bingung Yahudi ini. Lalu apa yang saya harus sampaikan kepada gubernur? Bilang, "Sampaikan saja, silakan kembali bawa." Maka dalam keadaan kurang puas kembali membawa tulang itu. Sesampai ketemu Amr bin As, lalu diperlihatkanlah, "Saya baru saja menghadap khalifah, ya gubernur. Saya dititipi ini." Begitu dilihat tulang itu, gemetar tangan gubernur ini, bercucuran keringatnya. Lalu semakin heran Yahudi ini, "Kenapa ya Tuan? Hanya dengan melihat tulang, sepertinya ketakutan luar biasa." Apa kata gubernur? "Tahukah kamu, ini seolah-olah khalifah menyatakan kepada saya, jangan mentang-mentang gubernur lalu seenaknya saja. Mumpung kau masih hidup, maka berlaku adillah seperti lurusnya garis di tulang itu. Karena kalau tidak, maka pedangku akan meluruskan kamu menjadi tulang itu." Ketika itu langsung si Yahudi ini mengambil kesimpulan bahwa ternyata Islam itu adil lewat tangan Umar bin Khattab.
Si Yahudi ini lalu mengatakan kepada gubernur, kalau begitu ambil tanah saya. Berapa harganya? Tidak, saya serahkan sepenuhnya, termasuk runtuhan gubuknya. Dan ketika itu pula si Yahudi bersyahadat karena keadilan yang ditampilkan Umar bin Khattab. Sebenarnya terlalu banyak cerita kebaikan pada diri Umar radhiyallahu an, hanya karena keterbatasan waktu, terutama keterbatasan pengetahuan al-fakir, sehingga mungkin inilah yang menjadi pembahasan kita. Semoga insyaallah ke depan kita menghasilkan pemimpin Indonesia yang paling tidak bisa mengikuti keadilan dan kejujuran Umar radhiyallahu an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara fantahu amanaha wa hasyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ud'uni astajib lakum. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alhimna ilman a'rifu bihi wa amirka wa arju bina wa ika warzuqna. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.